Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dapat bermuajahah di tempat yang mulia ini. Tentunya ini semua atas berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan mempelajari 100 hadis populer untuk hafalan. Pada sore hari ini kita akan membahas hadis yang ke-46. Akan saya bacakan matan beserta penjelasan hadis yang ke-46. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih, sedekat-dekatnya hamba terhadap Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu ketika hamba tadi dalam kondisi bersujud. Fa aksiru du'a, maka perbanyaklah berdoa. Jadi maksud hadis ini bahwa Allah itu sangat dekat dengan hamba ketika hamba itu pada posisi bersujud. Kenapa demikian? Secara rasional bahwa kepala ini mestinya tempatnya paling di atas. Tetapi karena sebagai seorang hamba yang diperintahkan untuk merendahkan kepala di tempat yang paling rendah, yaitu tanah atau tempat sujud kita. Kalau di zaman Nabi memang masjid itu berupa hamparan, berupa padang pasir yang belum ada keramik di atasnya, ya. Sehingga ketika bersujud itu akan ada bekasan sujud, ya, ada debu. Tetapi saat ini alhamdulillah, ya, di masjid kita sudah dengan granit yang ada, kemudian masih ditambah di atasnya dengan apa? Hambal Turki. Wah, itu kan yang menjadikan kita semakin nyaman, semakin enak ketika bersujud. Nah, ketika posisi sujud, posisi kepala setara dengan posisi kaki kita. Padahal kepala ini kalau dalam organ tubuh manusia berada pada posisi yang paling atas. Tetapi karena kita diperintah untuk merundukkan kepala kita dalam posisi bersujud, maka kepala kita tidak ada harganya sama dengan kaki kita. Maka disitulah Allah menguji kita bahwa sesuatu yang mulia di hadapan manusia, Allah menginginkan ketundukan, kerendahan serendah-rendahnya, sehingga kedudukan kepala sama dengan kedudukan kaki kita. Ya, kalau kita bisa bayangkan kaki kita itu menginjak apa saja, ya. Kalaupun ada kotoran, debu, tanah, bahkan kotoran hewan akan terinjak oleh kaki, bukan terkena ke kepala. Nah, karena memang kaki ini fungsinya sebagai
alat untuk menapaki jalan, dan dia posisi pada yang paling bawah. Tetapi Allah menginginkan kita sebagai bentuk ketundukan untuk merendahkan kepala kita. Maka disitulah Allah mengijabahi doa-doa kita. Allah mengijabahi, mengabulkan keinginan kita ketika kita mau khusyuk, tawadhu, taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan bersujud itu adalah Allah. Maka kita melaksanakannya. Secara medis, bahwa orang yang bersujud itu memiliki kesehatan yang luar biasa. Kenapa? Karena asupan darah tidak akan bisa masuk ke otak kita tanpa ada gerakan sujud. Maka bisa dilihat orang-orang yang biasa sujud, insya Allah sehat hidupnya. Bisa dicekkan di laboratorium yang sama-sama umurnya, sama-sama yang dimakan, dicoba dicekkan mana yang lebih sehat, mana yang lebih baik asupan yang ada di kepala orang yang sering sholat dengan orang yang tidak pernah sholat. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan bahwa otak orang yang sholat, yang sering bersujud, itu akan dialiri sel-sel darah, berbeda dengan orang yang tidak sholat. Nah, itu adalah salah satu fadilah, salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang biasa bersujud. Itu balasan kita di dunia. Apalagi nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya sungguh sangat luar biasa, ya. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak mampu difikirkan oleh akal manusia. Karena memang surga itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka ketika kita tunduk patuh, Allah akan menggantikan, Allah akan membalas ketundukan kepatuhan kita dengan sesuatu yang nikmat yang tiada taranya. Maka mari kita semua untuk memperbanyak sujud kita, untuk memperpanjang sujud kita. Bukan hanya karena ingin sehat, tetapi karena ini bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pasti orang yang banyak sujud, Allah akan berikan kesehatan. Dan itu nanti kita buktikan, ya. Kita bisa datang ke dokter spesialis darah, dilihat darah orang yang biasa sujud dengan yang tidak biasa sujud, mana yang lebih baik. Insya Allah orang yang lebih banyak sujudnya itu yang lebih baik. Karena posisi kepala ketika berada di bawah itu akan sel darah mengalir ke otak kita. Maka asupan darah bisa maksimal ke organ yang berada di atas kepala. Semuanya bisa mengalir, bersirkulasi, sehingga tidak menjadikan penyakit stroke. Orang stroke itu karena ada penyumbatan darah. Nah, ketika darahnya lancar, ketika sirkulasinya bagus, maka dia akan sehat walafiat. Maka mari kita perbanyak sujud kita, kita perbanyak doa-doa kita, lebih-lebih di bulan puasa, bulan di mana Allah mengijabahi doa-doa kita, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salasun la turaddu da'wahum, 3 kelompok yang doanya tidak akan ditolak, yaitu minas shaimi hatta yuftiru, dari orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka di sore hari ini kita banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita diijabainya, karena kita pada hari ini dalam kondisi berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini untuk kedepannya
kita perbanyak sujud kita dengan sujud yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sholat rawatib kita, sholat yang mengikuti sholat-sholat wajib. Kemudian kita tambah dengan sholat duha. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid. Di malam hari kita melaksanakan sholat lail atau qiyamul Ramadan, atau di bulan Ramadan ini kita biasa mengenalnya dengan sholat tarawih. Maka disitulah letak sujud-sujud kita yang sangat menjadikan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan hadis yang ke-46 ini dengan memperpanjang sujud kita, memperbanyak sujud kita, memanjangkan doa-doa di dalam sujud kita, sehingga kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.